Jadi tadi sore saya mendapat telepon dari Yang Mulia Wakil Menteri Haji Kerajaan Saudi Arabia yang menyampaikan kepada saya bahwa Arab Saudi tidak membuka negaranya untuk jamaah haji dari luar Arab Saudi. Mereka hanya membuka jamaah haji untuk calon haji domestik dan ekspatriat. Ma'ruf Amin dan Jokowi sepakati perjanjian dengan Raja Arab. Yakult dipecat, jemaah haji Indonesia dipersilahkan. علينا التعريف بنهج الإسلام والداعي إلى التسامح والاعتدال وحرب التضرر والإرهاب في الأشكال. التحديات التي تواجه العالم الإسلامي تتطلب مزيدا من التعاون والتضامن بين الدول والشعوب الإسلامية. Kasus kebohongan dan kebenaran yang terbaru saat ini adalah kebohongan nasional yang dilakukan oleh pimpinan DPR RI dan Menteri Agama RI tentang pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 dengan dalih mereka Saudi tidak memberikan Indonesia kuota haji. Dan ternyata berita soal kuota tersebut adalah hoax alias bohong. Bagaimana dijelaskan oleh Duta Besar Saudi untuk Republik Indonesia, Syekh Iswaq bin Ahmad bin Adil At-Tabawi tanggal 3 Juli 2021 dan suratnya ditujukan langsung kepada Ketua DPR RI. Kebohongan tersebut telah nyata menimbulkan keresahan dan kegelisahan secara nasional. Puluhan ribu jamaah haji Indonesia dirugikan dan mengganggu hubungan baik antara Indonesia dan Saudi serta mempermalukan Indonesia di dunia internasional. Hak sebagai negara muslim terbesar di dunia justru membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 secara sepihak. Saya ingin pertama-tama tentu memohon maaf kepada umat muslim di Indonesia, utamanya para calon jamaah haji, bahwa untuk kali kedua setelah tahun kemarin ibadah haji dibatalkan pemberangkatannya, sekarang harus dibatalkan kembali. Kalau kuota kita bertambah terus kok. Ya, cuma masalahnya ada keselamatan. Pak Bukhari, kan ada surat juga dari Dubes di Arab Saudi yang bilang bahwa ini memang belum ada kuotanya. Ada 11 negara memang, tapi bukan buat haji. Dan Anda di Komisi 8 juga kan sempat rapat tertutup dengan pemerintah. Itu gimana? Apa yang terjadi sampai akhirnya Anda PKS harus mengatakan bahwa ini harusnya masih bisa diusahakan? Jadi begini, ada dua poin yang sebenarnya perlu menjadi concern bersama. Untuk kemudian mengambil timing yang tepat itu menjadi penting. Karena apa? Karena dua hal itu adalah, pertama, diplomasi antar kepala negara ini penting. Haji tidak hanya urusan antar G2G, ini antar negara dengan negara. Karena itu kepala negara ini harus mengambil alih, harus juga kemudian bisa memberikan sebuah satu fakta, rakyat melihat kita serius gitu. Jadi kalau misalnya proposal yang disampaikan oleh Kementerian Agama dalam meminta waktu 45 hari untuk persiapan itu, ketika kuotanya 5% dari 202.000. Nah, sementara kuota yang sebenarnya akan diberikan atau kuota besar yang akan di Arab Saudi kan cuma 45.000 untuk seluruh dunia. Karena ada 65.000 yang diperkirakan akan haji, 15.000 berasal dari dalam Saudi, yang 45.000 dibagi ke seluruh mancanegara, dan kalau dikonversi dengan jatah kita 0,1%, ya paling maksimal 3.300. للأسف الشديد هناك بعض الجهات التي اعتقدت بأن المملكة حرمت الحجاج الأندونيسيين هذا العام من الحج، وهذا بطبيعة الحال غير صحيح، لأنه مؤكد إلى هذا اليوم لم تعلن المملكة العربية السعودية كيف سيكون تنظيم الحج، ولم نعد أي دولة حول العالم بأي نسبة أو حصة من حجاج هذا العام، ولا علاقة نهائيا بنوع اللقاح أو جنسية اللقاح أو استخدام اللقاح بهذا الموضوع البتة. اللقاح ليس له علاقة بهذا الموضوع، ومؤكد
Menak Yakut ditelepon Arab Saudi soal haji, apa yang dibahas? Menteri Agama Yakut Holil Kaumas mengaku ditelepon oleh perwakilan haji dari Kerajaan Arab Saudi pada Sabtu 12 Juni 2021 sore. Tadi sore saya mendapat telepon dari Yang Mulia Wakil Haji Kerajaan Arab Saudi yang sampaikan kepada saya bahwa Arab Saudi tidak membuka negaranya untuk jemaah haji dari luar Arab, ujar Menak Yakut. Ia menjelaskan kalau Arab Saudi hanya membuka jemaah haji untuk calon haji domestik dan warga negara asing yang sudah menetap di Arab Saudi. Hanya buka jemaah haji untuk calon haji domestik dan ekspatriat, kata Menak. Selain itu, menurut Menak, pada tahun ini Arab Saudi memperbolehkan kurang lebih 60.000 calon jemaah yang melaksanakan haji. Hal ini berbeda dari haji tahun sebelumnya yang hanya diperbolehkan sebanyak 10.000 jamaah. Menak pun mengatakan alasan penutupan haji untuk jemaah luar negeri karena mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan calon jemaah haji dan meningkatnya pandemi COVID-19. Pak Wakil Haji juga sampaikan alasannya kenapa kebijakan ini sama dengan tahun kemarin. Ia sampaikan atas pertimbangan kesehatan dan keselamatan calon jemaah haji. Karena beliau juga sampaikan pandemi COVID belum terkendali, bahkan muncul banyak varian yang lebih mengkhawatirkan, jelas Menak. Kebohongan dan kebenaran yang terbaru saat ini adalah kebohongan nasional yang dilakukan oleh pimpinan DPR RI dan Menteri Agama RI tentang pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 dengan dalih mereka Saudi tidak memberikan Indonesia kuota haji. Dan ternyata berita soal kuota tersebut adalah hoax alias bohong. Bagaimana dijelaskan oleh Duta Besar Saudi untuk Republik Indonesia, Syekh Isra bin Ahmad bin Adil At-Tagomi pada tanggal 3 Juni 2021 dan suratnya ditujukan langsung kepada Ketua DPR RI. Kebohongan tersebut telah nyata menimbulkan keresahan dan kegelisahan secara nasional. Puluhan ribu jamaah haji Indonesia dirugikan dan mengganggu hubungan baik antara Indonesia dan Saudi serta mempermalukan Indonesia di dunia internasional. Hak sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia justru membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 secara sepihak. Saya ingin pertama-tama tentu memohon maaf kepada umat muslim di Indonesia, utamanya para calon jamaah haji, bahwa untuk kali kedua setelah tahun kemarin ibadah haji dibatalkan pemberangkatannya, sekarang harus dibatalkan kembali. Kalau kuota kita bertambah terus kok. Ya, cuma masalahnya ada keselamatan. Pak Buhori, kan ada surat juga dari Dubes di Arab Saudi yang bilang bahwa ini memang belum ada kuotanya. Ada 11 negara memang, tapi bukan buat haji. Dan Anda di Komisi 8 juga kan sempat rapat tertutup dengan pemerintah. Itu gimana? Apa yang terjadi sampai akhirnya PKS harus mengatakan bahwa ini harusnya masih bisa diusahakan? Jadi begini, ada dua poin yang sebenarnya perlu menjadi concern bersama. Untuk kemudian mengambil timing yang tepat itu menjadi penting. Karena apa? Karena dua hal itu adalah, pertama, diplomasi antar kepala negara ini penting. Haji tidak hanya urusan antar G2G, ini antar negara dengan negara. Karena itu kepala negara ini harus mengambil alih, harus juga kemudian bisa memberikan sebuah satu fakta, rakyat melihat kita serius gitu. Jadi kalau misalnya proposal yang disampaikan oleh Kementerian Agama dalam meminta waktu 45 hari untuk persiapan itu, ketika kuotanya 5% dari 202.000. Nah, sementara kuota yang sebenarnya akan diberikan atau kuota besar yang akan di Arab Saudi kan cuma 45.000 untuk seluruh dunia. Karena ada 65.000 yang diperkirakan akan haji, 15.000 berasal dari dalam Saudi, yang 45.000 dibagi ke seluruh mancanegara, dan kalau dikonversi dengan jatah kita 0,1%, ya paling maksimal 3.300. للأسف الشديد هناك بعض الجهات التي اعتقدت بأن المملكة حرمت الحجاج الأندونيسيين هذا العام من الحج، وهذا بطبيعة الحال غير صحيح، لأنه أؤكد إلى هذا اليوم لم تعلن المملكة العربية السعودية كيف سيكون تنظيم الحج، ولم نعد أي دولة حول العالم
بأي نسبة أو حصة من حجاج هذا العام، ولا علاقة نهائيا بنوع اللقاح أو جنسية اللقاح أو استخدام اللقاح بهذا الموضوع البتة. اللقاح ليس له علاقة بهذا الموضوع، وأؤكد